Haleluya, shalom kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah yang luar biasa dimanapun Anda berada. Mari dalam Pray From Home malam ini kita sama-sama persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami siap menerima taburan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan biar kami makin mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam dikasih Tuhan, saya mau sharing tentang jangan lalai. Hal lalai dan kelalaian bukan sekedar lupa. Orang pikir lalai itu lali dalam bahasa Jawa. Lupa. Oh enggak, ternyata lebih daripada lupa. Lupa itu tidak ingat. Ora kelingan. Nah, tetapi yang namanya lalai lebih daripada itu. Dan yang namanya lalai dan kelalaian itu adalah sikap dan karakter yang berbahaya. Bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar. Kita baca dulu dari Yeremia 48 ayat yang ke-10. Dikatakan terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Dikatakan di sini terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan ada kata lagi, terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menghentikan rencana Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi seperti hari ini, bisa jadi ini merupakan salah satu cara Tuhan untuk membentuk kehidupan kita, untuk makin berserah, bergantung kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki terjadinya pembunuhan, tidak menghendaki terjadinya pertumpahan darah. Tetapi dalam hal-hal tertentu Tuhan bisa intervensi, dan hal ini adalah kedaulatan Tuhan. Jadi jangan pernah menentang kedaulatan Tuhan dalam terjadinya pandemi, terjadinya hal-hal yang tidak pernah kita duga. Saudara, kita kembali ke hal yang paling urgent yang mau saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu yang namanya kelalaian. Hal kelalaian, ini yang pertama. Kata lalai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kurang hati-hati. Jadi bukan lupa, tapi kurang hati-hati. Kemudian lengah, tidak waspada. Contohnya, hari-hari ini Indonesia kasus COVID-19 semakin sedikit. Dan mari kita lihat, jangan sampai kita ini tidak waspada, kita lengah karena kita berpikir, wah nggak usah pakai masker, sudah aman. Belum. Di Banyuwangi sendiri, orang yang vaksinasi COVID-19 untuk vaksinasi pertama baru di atas 50%. Baru. Diharapkan nanti paling tidak November, Desember sudah lebih dari 70%. Surabaya saya dengar sudah 70%. Sudah herd immunity. Di beberapa kota sudah demikian. Dan saya sangat berharap Indonesia cepat masuk dalam herd immunity. Tapi tetap waspada, jangan lengah. Kemudian kata lalai juga terlupa. Nah, jadi bukan hanya lupa, tapi terlupa. Karena mulai lengah, kurang hati-hati, sehingga tidak perhatian. Ini bahaya, saudara. Kemudian kata lalai punya arti juga tidak mengindahkan, tidak memperhatikan kewajiban, pekerjaan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk lebih fokus, lebih hati-hati, lebih waspada. Kemudian kata lalai juga artinya tidak ingat karena asik melakukan sesuatu. Sudah buat alarm, sudah buat
note, catatan, kita bunyikan, kita sudah tahu, kita lihat, tapi karena kita asik main game, asik nonton televisi, asik berbicara dengan seseorang, sampai lupa tugas, tanggung jawab yang harus kita kerjakan saat itu. Mari kita harus selesaikan hal ini, saudara. Hal kelalaian mungkin awalnya tidak sengaja, sekali, 2 kali, lama-lama akhirnya terbiasa. Saudara, hal kelalaian juga mungkin dimulai dari hal yang sederhana. Nggak mungkin orang lalai itu dalam hal yang besar sekaligus. Hal yang kecil dulu. Karena apa? Tidak perhatian, tidak sungguh-sungguh, lengah, tidak waspada. Saudara, hal kelalaian ini harus mau tak mau segera diatasi. Kita nggak perlu urusin orang lain, tapi coba kita urus diri sendiri. Dan perhatikan, Tuhan mengutuk. Kalau Tuhan mengutuk itu mengutuk, bukan memberkati. Mengutuk orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Jadi, mari kita sekarang cek diri kita masing-masing. Hal apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan lalai. Jangan terlena. Jangan bersantai-santai. Tapi mari kita sungguh-sungguh. Hal yang pertama, hal kelalaian. Hal yang kedua, waspadai kelalaian. 1 Timotius 4 ayat 14. Meningkat lebih dalam. Dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Jangan lalai melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan lalai melakukan tugas, pekerjaan, pelayanan, tanggung jawab yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Salah satu contoh, orang yang masih bujang dengan yang menikah itu pasti beda. Orang bujang masih bisa banyak berkumpul dengan teman-temannya, tapi orang yang sudah menikah pastikan lebih banyak kumpul dengan keluarganya. Saudara, kelalaian adalah tanda ketidaksetiaan. Tidak setia dengan komitmen, tidak setia dengan janji, tidak setia kepada Tuhan. Kayaknya sederhana, tapi kelalaian ini sangat luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan sangat benci. Tuhan mengutuk orang yang lalai. Karena orang yang lalai berarti tidak setia, tidak sungguh-sungguh. Dan kelalaian adalah wujud dari ketidakbertanggungjawaban. Saudara boleh punya gelar, saudara boleh punya pekerjaan, saudara boleh punya keluarga rumah tangga yang luar biasa. Namun yang namanya kelalaian ini fatal. Berarti tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap Tuhan. Kemudian kelalaian adalah tanda pemberontakan kepada Tuhan. Kelihatannya lalai itu simple, sederhana, tapi jangan berpikir sesederhana itu. Hal yang pertama kelihatannya biasa, akhirnya menjadi ruwet, ribet, dan bisa jadi ribut gara-gara kelalaian. Mari kita belajar setia dalam hal-hal yang kecil yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pernah melalaikan sekecil apapun. Kalau saudara hari ini ditegur oleh Tuhan lewat firman Tuhan, berubahlah dan ambil sikap dengan sungguh-sungguh. Aku mau bertobat. Mungkin mulai catat, taruh di HP kita, bikin note, catatan-catatan, kemudian beri alarm, termasuk bagaimana kita belajar berdoa dengan khusus setiap hari. Baca firman secara khusus setiap hari. Dimulai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dimulai membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya hidup kita akan berubah. Jangan lalai mengurusi diri sendiri. Hubungan dengan Tuhan, baru dengan orang lain.
Dan jangan sampai kita salah fokus, kita sibuk mengurusi orang lain, mencari-cari kesalahan, mencari celah, mencari kelemahan dari orang lain. Akhir kata, berfokuslah dan setialah dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Jangan sibuk mengurusi urusan orang lain. Mari kita berdoa. Saat ini kami berdoa, Tuhan, kami mau belajar, minta dipimpin Tuhan setiap hari, dituntun Tuhan setiap hari. Tolong Tuhan kami, malam ini, saat ini, sadarkan kami, kekurangan kami yang harus segera diatasi. Salah satunya adalah kelalaian. Biarlah setelah kami mendengar firman-Mu, kami ditegur dan kami diubahkan. Kami mau lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Malam ini kami berdoa buat beberapa kekasih Tuhan yang tiap hari memberikan semangat, motivasi, inspirasi, dorongan buat keluarganya, buat Bu Menok, Bu Ikut, Bu Fenti, Bu Ruslinda, para oma yang luar biasa. Tuhan memberikan hikmat urapan kuasa kepada mereka, sehingga mereka dapat memengaruhi keluarga mereka dengan luar biasa. Kami juga menyerahkan beberapa kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Pak Slamet dipulihkan kesehatannya, tulang-tulangnya, otot-ototnya, saraf-sarafnya. Pak Roni dipulihkan penglihatannya sehingga dapat melihat lebih jelas lagi. Kami berdoa untuk Yofi, biarlah sembuh total dari sakit kanker, dan biarlah dampak dari operasi dan kemoterapi semua sangat bagus. Kami menyerahkan Pak Supadi dari sakit yang dia derita, baik ginjal, prostat, Tuhan menjamah kesehatannya. Kami juga berdoa buat Pak Jimmy Pranoto yang ada di Semarang. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Biarlah hari-hari ini Tuhan memberikan mujizat kepadanya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja, melayani, berjuang dengan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, tolong ketika kami semua melakukan protokol kesehatan, Tuhan tolong kami, sehingga kami dapat bekerja dan melayani dengan maksimal, dan biarlah kami dapat menjadi orang yang Kau percaya Tuhan mengelola berkat-berkat-Mu di bidang apapun pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan tolong berkati, pimpin hidup kami. Kami juga menyerahkan para kekasih Tuhan yang ada di Roh Jajak, jemaat Roh Jajak, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, dan studi, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Biarlah kami semua mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami juga menyerahkan keluarga Johan yang ada di Tangerang, keluarga Daniel yang ada di Sentani, dalam pekerjaan mereka sebagai pilot, dan Tuhan dapat sanggup memberkati kebutuhan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Perlindungan, pembelaan, pertolongan Tuhan nyata buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Miss Lydia, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Manado, bahkan yang ada di Australia, yang ada di Belgia, baik yang ada di Lebanon. Tuhan memberkati keluarga mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Syana yang ada di Tangerang maupun yang ada di NTT. Kami menyerahkan rumah tangga, pekerjaan, bahkan masa depan mereka. Kami menyerahkan pula keluarga Haris Intan, Chris Okta yang ada di Solo bersama para orang tua, mertua, anak-anak, dan cucu. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, dan kasih setia Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami memberkati keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali bersama keluarga besarnya. Kami memberkati pula keluarga Aisinta bersama keluarga besarnya, dan Mbak Dwi yang ada di Solo. Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ikut pray from home, para hamba Tuhan, rekan-rekan, dan para kekasih Tuhan yang sama-sama berdoa
Kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan-Mu. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan. Langkah demi langkah, biarlah Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buka jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Indonesia cepat sembuh, cepat pulih. Keuangan finansial negeri Indonesia pun Tuhan berkati. Karena begitu banyak dana yang dihabiskan untuk program kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan sanggup memberkati, melindungi bangsa Indonesia. Aman, tertib, dan damai sejahtera ada di negeri Indonesia. Terima kasih, kami serahkan pula saudara-saudari kami yang ada di mancanegara dalam perlindungan Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dan dalam berkat Tuhan. Malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan buat kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menerimanya dan sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan kita semua. Tetap semangat. God bless you.